Puji Tuhan, kita sudah masuk minggu ketiga pada bulan April dan semua tidak terasa, semua berjalan dengan begitu cepat dan memang tiap-tiap hari kita selalu ada berita-berita yang kadang-kadang mengejutkan, kadang-kadang mengagetkan, kadang-kadang juga membuat kita juga berpikir ada apa ini semuanya. Tapi satu hal yang pasti bagi kita, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat karena situasi Iran serang Israel, Israel balas kecil-kecilan ke Iran, itu sebenarnya itu belum apa-apa ya. Jadi kalau nanti perang besarnya itu bukan Iran yang memimpin, tapi nanti Rusia yang memimpin menyerang Israel. Tapi semuanya jangan kita pikir masih jauh. Semuanya kita harus siapkan diri. Kenapa? Karena itu apa yang dikatakan oleh Alkitab itu tidak pernah meleset. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dinubuatkan oleh firman Tuhan, tidak pernah satu kata pun meleset. Karena nanti memang Israel pasti diserang. Cuman, nah di sini bagi kita harus siap. Karena Tuhan sudah berbicara kepada kita. Apa sih yang kita harus siapkan diri kita? Ada dua hal yang saya ingin bagikan bagi kita. Kuatkan diri kita di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang membuat kita tetap punya optimis, punya iman, punya pengharapan. Dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang gampang diombang-ambingkan, tapi kita tahu bahwa ada Tuhan, ada firman-Nya yang menjamin hidup kita. Itu yang membuat kita jadi kuat. Ya kayak gula pasir kemarin naik 17.500. Itu juga jadi mikir kita, gula pasir naik tinggi sekali. Dari 15.000, 16.000 jadi 17.000. Hanya gara-gara Alfamart Indomaret stoknya habis. Jadi Alfamart Indomaret itu powerful juga itu. Stoknya habis, goncang itu ininya. Padahal dulu kalau gula itu bicara soal bulog ya. Tapi ini yang kita harus lihat, Bapak Ibu, nggak usah takut. Kalau kita kuat dengan firman itu yang meneguhkan kita. Kalaupun juga ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, kalau kita kuat dengan firman itu yang membuat kita tetap berdiri teguh. Karena saat ini justru lebih banyak lagi ajaran-ajaran sesat. Baik yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, itu ada yang mengajarkan firman Tuhan, seolah-olah mengajarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya menyesatkan kita. Itu semakin akan banyak anginnya akan semakin banyak. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, mereka mengajarkan gini, kedua-duanya. Gereja itu sudah ditinggalkan aja. Gereja itu disesat. Gereja itu sudah Babel. Saya ingin katakan, kalau ada pengajaran seperti itu sesat luar biasa. Saya sendiri nggak berani loh bilang, gereja ini sesat, gereja ini sesat. Kalau jelas ada orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus, kalau memang di gereja itu betul-betul menyembah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang mendirikan gereja bukan manusia. Yang mendirikan gereja adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, di atas imanmu aku akan mendirikan jemaatku. Jadi kalau kita menjelekkan gereja, wow, saya bilang ini orang yang sudah dirasuk oleh roh jahat. Jadi kalau ada orang-orang yang menyebut gereja ini Babel, minum anggur perjamuan yang memabukkan, itu saya ingin katakan itu sudah dirasuk oleh roh jahat. Karena saya tegas sekali di sini. Kenapa? Bagaimana mungkin orang seperti ini sudah masuk dalam bilangan orang percaya? Tapi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita kuatkan diri kita dengan firman, dan juga kita harus kuatkan dalam gereja, dalam komunitas orang-orang percaya. Kenapa? Karena nanti yang membuat kita bisa satu menjadi kuat, walaupun kita lagi lemah, itu teman-teman seiman kita.
Orang-orang yang memang seperjuangan, yang satu visi, yang memang kita bisa saling bahu-membahu. Situasi tidak lebih mudah dalam dunia ini. Penganiayaan orang-orang percaya akan terjadi. Itu udah pasti. Jangan jauh-jauh lah yang disinggung-singgung oleh kemarin seorang pendeta. 2,5, 10. Itu bahaya sekali itu. Itu bahaya sekali. Kalau nggak dicegah, penganiayaan itu akan timbul. Penganiayaan itu akan timbul. Itu bahaya sekali. Makanya hal-hal kayak gitu tuh kita harus sensitif, harus jaga. Kita harus siap-siap. Ada satu saat itu nanti kalau ada orang-orang tertentu keceplosan ngomong-ngomongnya kayak gitu-gitu, akhirnya yang lain juga kena. Nah, ini kita juga harus siap-siap kemungkinan seperti itu. Saya bukan untuk menakut-nakutkan, tapi ini gereja itu harus satu kesatuan, harus betul-betul saling menguatkan, saling mengingatkan. Maka kalau bersyukur, kalau saudara diingatkan oleh orang-orang seimanmu dengan firman Tuhan, jaga diri, jaga firman Tuhan. Jaga diri kita supaya kita tetap di dalam firman Tuhan. Bersyukurlah. Kenapa? Karena kita merasa dilindungi. Ada orang-orang seiman kita yang melindungi kita. Yang melindungi kita, yang mendoakan kita. Bersyukurlah untuk hal itu. Makanya situasi yang saat ini terjadi bukan membuat kita gentar. Justru kita menjadi pejuang kerajaan Allah. Kita harus tunjukkan bahwa kita punya iman yang teguh dalam Yesus. Saat ini kita ingin belajar dari firman Tuhan bagaimana melindungi keluarga kita dari serangan iblis, kuasa kegelapan. Jadi kita ingin belajar dari satu tokoh. Tokoh ini tokoh yang sangat terkenal, namanya saja disebut dalam Alkitab 1250-an kali. Namanya disebut. Itu yang lain cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi namanya luar biasa. Disebut dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Disebut 1200-an. Tuhan Yesus saja, nama Yesus saja nggak disebut sebanyak itu. Tapi orang ini, walaupun dia luar biasa, punya kaliber rohani yang luar biasa, mengalami 2 serangan iblis. Pertama untuk keluarganya, yang kedua untuk bangsanya. Tapi hari ini kita ingin belajar tentang bagaimana serangan iblis dalam keluarganya ini. Tokoh ini adalah Raja Daud. Dia orang yang hebat. Punya kelebihan daripada orang-orang lain. Yang pada zamannya maupun sebelum zamannya atau sesudah zamannya. Nggak ada orang yang seperti dia. Yang Tuhan sendiri yang menilai. Bukan manusia yang menilai. Tapi Tuhan sendiri yang menilai. Dan kelebihan Daud ini sangat luar biasa. Secara rohani, dia ini orang yang hebat sekali. Dan sampai saat ini bangsa Israel masih mengharapkan ada bangkitnya Daud masa kini. Yang bisa memimpin bangsa Israel. Nah, ada 4 kelebihan daripada Daud, saudara. Yang kita lihat di sini sebelum kita masuk bagaimana serangan iblis kepada keluarganya. Yang pertama kita lihat dulu, Daud ini berkenan loh pada Tuhan. Daud ini berkenan di hati Tuhan. Mari kita buka Kisah 15 ayat 22. Kisah 15 ayat 22. Kisah 15 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian dalam Kisah 15 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, wah luar biasa, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wah, ini luar biasa. Kisah 15 ayat 22. Allah tentang Daud, Allah menyatakan. Allah sendiri yang menyatakan, bukan manusia, bukan nabi-nabi.
Tapi Tuhan sendiri yang menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Jadi yang berkenan, hati Tuhan itu begitu senang terhadap Daud ini. Dari umur, dari kecil, dari remaja sampai dia dewasa, sampai dia menjadi raja, sampai dia mati, itu pun juga Allah berkenan. Karena Daud ini melakukan segala kehendak Tuhan. Orang lain nggak ada loh Tuhan nyatakan seperti itu. Kelebihan kedua daripada Daud ini adalah dia mencintai hadirat Tuhan melalui tabut perjanjian. Bangsa Israel dalam perjanjian lama itu, tabut perjanjian itu seperti hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan sendiri. Jadi kalau ada tabut perjanjian, disitulah Tuhan hadir. Dan Tuhan nyatakan dalam kitab-kitab Musa bahwa Tuhan hadir dalam tabut perjanjian itu. Namun, tabut perjanjian itu pernah hilang dari bangsa Israel. Pada tahun 1067 sebelum Masehi, itu tabut Allah itu dibawa oleh anak-anak Imam Eli untuk berperang. Mereka pikir dengan bawa tabut Allah itu bangsa Filistin akan ketakutan dan akan dikalahkan. Tapi Tuhan serahkan mereka kepada bangsa Filistin. Akhirnya tabut perjanjian itu dikuasai oleh bangsa Filistin. Hanya sebentar. Waktu ditaruh di rumah dewa bangsa Filistin, itu tiba-tiba ada bencana demi bencana yang terjadi sehingga bangsa Filistin kembalikan itu kepada bangsa Israel. Sejak itu, pemimpin-pemimpin Israel, baik hakim-hakim, Samuel, Saul, nggak peduli dengan tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu dianggap, wah itu nanti dulu deh, urusannya nanti dulu lah. Sekarang kita stabilkan dulu politik di bangsa Israel ini, di negara Israel, kerajaan Israel ini. Mereka berpikir gitu. Tapi pada tahun 995 sebelum Masehi, Daud ingat, tabut perjanjian ini harus dibawa kembali ke Yerusalem. Di situ ya luar biasanya Daud, saudara. Yang lain nggak peduli. Tapi begitu Daud sudah menguasai Yerusalem, Daud langsung berpikir, di Yerusalem harus ada bangun bait Allah, harus dibangun tenda Allah, kemah Allah. Dan kemah Allah itu nggak ada arti apa kalau nggak ada tabut perjanjian itu. Dan tabut perjanjian itu dibawa. Waktu dibawa pertama memang ada kesalahan daripada Daud. Karena Daud nggak memperhatikan firman Tuhan dengan seksama. Sehingga itu yang salah seorang pembawanya itu waktu memegang tabut perjanjian itu langsung disambar oleh Tuhan. Dan Daud itu jadi marah. Kenapa ini bisa seperti ini? Tapi waktu Daud perhatikan firman Tuhan dan memang tabut Allah itu bukan dibawa dengan pakai kereta. Tapi harus dipikul oleh 4 imam. Oleh 4 orang Lewi, imam. Dan harus dipikul. Nah, waktu dipikul, Bapak Ibu bisa bayangkan, setiap 6 langkah, satu lembu dipotong. Bisa dibayangkan, setiap 6 langkah, satu lembu dipotong. Itu jaraknya dari kota masuk ke Yerusalem, itu jaraknya kurang lebih 60 kilo. Jadi berapa lembu yang dipotong? 1 kilo ya kurang lebih ya hampir 1.200 langkah. Jadi kalau 1.200 langkah, 1 kilo aja 200 lembu. Tambah lagi kalau misalnya sekian kilo, sudah dihitung aja. Berapa lembu yang harus dipotong? Yang harus disiapkan untuk langsung dipotong. Jadi kalau sudah 6 lembu di 6 langkah, ada yang bilang, udah 6 langkah. Pret. Udah 1 lembu potong. Itu karena Daud tahu dia harus mencintai firman Tuhan, mencintai tabut Allah, hadirat Tuhan. Dan ini orang yang luar biasa. Dia mencintai hadirat Tuhan. Yang ketiga, kerinduan daripada Daud itu, kelebihan Daud adalah
dalam 2 Samuel 7 ayat 1 dan seterusnya. 2 Samuel 7. Daud sendiri rindu mendirikan bait Allah, bukan kemah Allah. Waktu zaman Musa ada kemah Allah, waktu zaman Daud ada kemah Allah. Kemah Allah itu di depan istana Daud. Tapi Daud berpikir bagaimana supaya ada gedung, bangunan yang megah, yang harus diberikan kepada Tuhan. Maka dalam ayat 1 dari 2 Samuel 7 tadi ini katakan demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkata raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Dia membayangkan dirinya, wah, saya sudah nyaman ini dengan kayu aras, gedung-gedung yang megah. Tapi kok Tuhan hadir di tenda? Nggak layak Tuhan hadir di tenda. Ini makanya Daud katakan, lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Jadi betul-betul Daud memikirkan Tuhan harus hadir dalam gedung yang megah. Lebih megah daripada dia sendiri. Lebih megah daripada istananya. Dan itu Daud betul-betul memikirkan kehadiran Tuhan. Nggak ada orang yang seperti ini loh Bapak Ibu. Nggak ada. Itu sebabnya setelah Daud memikirkan bagaimana mendirikan bait Allah itu, Tuhan mengokohkan, yang keempat kelebihan Daud, Tuhan mengokohkan perjanjiannya kepada keturunan Daud bukan seumur hidup, selama-lamanya. Wow, saya mengajak kita gini sih. Coba kalau kita bayangkan gini. Misalnya, Frankie, Tuhan bicara sama Frankie, nanti anak-anakmu semuanya selama-lamanya akan sukses terus. Waduh, alhamdulillah. Wah, itu bangga sekali, senang sekali. Dan Daud dapatkan itu Bapak Ibu. Mari kita lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 12. Ini Tuhan katakan melalui Nabi Nathan. "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya." Wow, saya bayangkan kalau kita dalam posisi Daud itu, betapa kita sebenarnya nggak sebanding lah. Siapa kita ini sampai Tuhan bisa buat perjanjian seperti ini? Makanya orang seperti Daud ini luar biasa Bapak Ibu. Bicara keluarga loh, sempurna. Nggak ada keluarga lain dalam Alkitab itu seperti keluarga Daud ini. Sampai sini udah top sekali. Sudah top. Dia betul-betul kalau Tuhan sudah bicara, aku akan mengokohkan anakmu, kerajaannya sampai selama-lamanya. Ini bukan bicara tentang Salomo, tapi bicara tentang Yesus. Makanya Yesus dikatakan anak Daud. Dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan kuasa Tuhan memang betul-betul dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Dari 4 hal ini saja, kita bisa bayangkan bagaimana mungkin orang seperti Daud ini bisa mengalami kesusahan. Daud ini sempurna, secara manusia sempurna sekali. Tapi Bapak Ibu, nggak sampai di situ saja. Iblis membuat serangan kepada keluarganya. Itu bukan masuk di mantra-mantra, di guna-guna, enggak. Iblis masuknya dari mana? Dari dalam diri Daud. Dalam diri Daud. Mari kita lihat 2 Samuel 11 ayat 1.
Situ berbicara soal kejatuhan Daud. Daud berzina dengan Batseba. Pada pergantian tahun dari 2 Samuel 11 ayat 1, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah, sebab Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ini tidur siang-siang dan sorenya udah bangun gitulah, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Wow, orang hebat kayak gini, kok bisa jatuh? Ini bukan hanya orang baik loh. Secara rohani sempurna. Kok bisa jatuh? Jatuhnya betul-betul sangat ini. Itu kan ya memang manusia kan laki-laki biasalah. Memang biasa aja. Seperti biasa. Udah wajar. Raja mau siapa saja dia panggil perempuan, dia pasti datang. Dia raja. Tapi ini namanya jatuh. Ya masa sekali lihat langsung bisa jatuh sih? Memang ini bukan masalah sekali lihat batu udah jatuh. Sebenarnya ada 3 hal yang kita akan lihat di sini. Kenapa Daud bisa jatuh? Bukan pada waktu dia lagi bangun terus dia mungkin lagi mimpi ada sesuatu yang lagi enak-enak terus dia lihat ada perempuan lagi mandi terus dia ini. Ini bukan sekedar spontan. Tapi ada bibit-bibit yang iblis sudah taruh. Yang tinggal dapat serangan aja dari iblis. Ini yang membuat kita harus waspada Bapak Ibu. Sebenarnya iblis sudah taruh bibit-bibitnya, benih-benihnya untuk membuat kita bisa jatuh. Bukan pada waktu kita hidup saja, tapi waktu kita dari keturunan kita yang sebelum-sebelumnya, dari orang tua, dari kakek nenek, dari nenek moyang kita. Nanti kita akan lihat bagaimana kenyataan dalam kehidupan Daud ini, dalam keluarga Daud. Jadi kalau kita sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita sudah rohani, kita sudah dianggap rohani sama orang lain. Jangan pikir kita sudah aman. Kita sudah melayani, belum tentu kita aman. Ini yang membuat kita mesti waspada untuk menjaga serangan iblis ini. Kalau ada hal-hal yang jahat, hal-hal yang memang iblis taruh benih-benih dalam hidup kita, itu kita minta supaya Tuhan cabut, Tuhan angkat itu, jangan sampai keluarga kita jadi hancur hanya karena kesalahan kita, karena kita pikir ini biasa-biasa saja. Mari kita lihat yang pertama. Strategi iblis dalam menghancurkan keluarga Daud ini. Yang pertama, ada dosa keluarga. Ada dosa keluarga. Mari kita lihat dosa keluarga Daud. Kita lihat silsilah daripada Daud sendiri. Kita lihat dulu Matius 1. Matius 1 ayat 3. Ini Daud itu dari keturunan dari Yehuda, anak ketiga daripada Yakub, Yehuda. Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Saya stop dulu sini, saya ingin jelaskan dulu tentang Yehuda. Yehuda sebelum ketemu dengan Tamar, Tamar ini sebenarnya menantu daripada Yehuda. Yehuda ini punya istri, punya 2 anak, ini. Nah, anak yang pertama punya 3 anak laki-laki. Anak yang pertama itu kawin dengan Tamar. Tapi dia lakukan hal yang jahat. Namanya Or.
orang ini melakukan yang jahat kepada di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Terus karena pada waktu itu ada namanya kawin ipar. Jadi kalau ada janda dari saudaranya, itu saudaranya yang lain, saudara laki-laki yang lain harus mengawini supaya bisa melanjutkan daripada saudaranya laki-laki yang sudah mati itu. Kalau mereka belum punya anak, kalau mereka belum punya anak. Tapi yang mengawini adalah onan. Onan ini melakukan hal yang jahat. Makanya sebutnya juga onani, dari kata onan ini. Jadi waktu dia mau berhubungan, spermanya nggak masuk, jadi biar di luar. Jadi onan ini dibagi Tuhan dianggap jahat dan dibunuh, mati. Yehuda berpikir, nah ini anaknya yang anak ketiga itu masih kecil. Kalau dikasih lagi ini ke Tamar, bisa mati tiga-tiganya ini. Jadi dianggap Tamar ini pembawa sial. Tamar suruh pulang. Kamu pulang aja dulu. Nanti kalau anak ketiga ini sudah besar, bolehlah kawin dengan anak ketiga ini. Tapi Yehuda ini bohong. Satu hari istrinya meninggal. Yehuda lagi pikir-pikir, aduh saya mau refreshing dulu lah, mau healing. Waktu dia healing, si Tamar ini tahu Yehuda ini udah bohong sama dia. Tamar ini pakai baju pelacur. Yehuda ini langsung bilang sama Tamar, ayo. Dan Yehuda berhubungan dengan Tamar. Tapi sebelum berhubungan, Tamar minta dulu, mana jaminannya? Tongkat dan cincin. Tongkat dan cincin. Waktu setelah itu nggak ketemu lagi, ya Yehuda pikir, saya harus temu dengan Tamar ini. Karena sudah kasih janji mau bayarnya dengan kambing. Waktu Yehuda mau ambil tongkat dan itunya sama cincinnya dari Tamar itu nggak ada. Yehuda tanya, di sini nggak ada pelacur. Orang-orang situ bilang, di sini nggak ada pelacur. Kaget, bingung. Biar aja lupain aja. Suatu kali Yehuda dengar berita, 3 bulan kemudian Yehuda dengar berita, Tamar ini hamil. Wah, Yehuda ini marah besar. Kurang ngajar nih Tamar ini. Dengan siapa dia berhubungan? Yehuda akhirnya panggil si Tamar. Tamar bilang ini, inilah orang yang aku berhubungan ini. Tongkat dan cincin siapa nih? Yehuda jadi malu. Dia yang tidak memegang janjian. Yehuda aja udah begitu jatuh. Bibitnya udah jatuh loh Bapak. Bibit setannya sudah masuk dari Yehuda ini. Persinahan. Nah berikutnya. Dalam Matius 1 ayat 3. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nah, ini Rahab nih. Rahab ini waktu zaman Yosua itu yang menjadi mucikari. Ya, ingat yang dua mata-mata Israel, Yeriko. Rahab ini rumahnya. Dan Rahab ini seorang mucikari. Dia seorang pelacur, merangkap mucikarinya juga. Dan karena Rahab ini menolong dua pengintai ini dan juga punya iman, makanya Rahab ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia punya iman. Makanya Salmon memperistri Rahab, sehingga lahirlah Boas. Dan Rahab ini punya bibit dosa. Bapak Ibu nangkap di sini ya. Jadi tanpa disadari, bibit dosa itu sudah ada dalam keluarga-keluarga. Mungkin bagi kita biasa-biasa saja sih. Kan penebusan Yesus sudah sempurna. Semua kutuk sudah dihapus oleh Yesus. Betul. Tapi benih itu masih ada. Namanya itu familiar spirit. Roh yang ada dalam keluarga. Roh yang memang begitu bekerja dalam keluarga. Mungkin bagi kita ini hal yang biasa. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita jadi sedih. Saya ambil contoh.
Kalau orang tua berzina, pikir ya sudahlah minta ampun sama Tuhan dan Tuhan ampuni. Memang Tuhan ampuni. Tapi kutuk dosa itu Bapak Ibu, jangan pikir tuh beres. Kalau kita nggak betul-betul doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kenapa? Tanpa sadar, anak perempuan juga nanti kalau udah besar dikit, bisa dilecehkan. Makanya kalau misalnya ada anak perempuan dilecehkan, jangan dipikir kamu sih salah, pakai celana pendek-pendek. Oh, bukan dia yang salah saja. Tapi sebenarnya ada benih dari orang tua. Ini banyak kejadian yang membuat orang jadi kayak apa ya? Jadi gelap. Kenapa ya begini? Saya kan sudah melayani Tuhan. Saya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kok kenapa seperti ini? Ini yang terjadi loh dalam keluarga Daud. Setelah Daud berzina, anaknya Tamar diperkosa sama kakak tirinya. Sama Amnon. Ini yang membuat jadi celah. Makanya jangan anggap pikir dosa itu ya sudahlah nanti Tuhan ampuni. Kan Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu sayang sama kita. Itu ajaran Kristen progresif kayak gitu loh. Tuhan tuh sayang sama kita. Iya, Tuhan sayang sama kita. Tapi dosa itu harus kita pikirkan. Ada resikonya. Maka dosa itu jangan dianggap enteng. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita tetap biarkan itu dosa itu menguasai kita, maka jangan pikir kita aman-aman aja. Iblis ini sedang bekerja keras untuk menghancurkan hidup kita. Makanya jangan biarkan hidup kita ini hancur, keluarga kita hancur, karena kebodohan kita. Daud sebenarnya punya benih seperti itu. Kalau dulu pikirnya anak-anak perempuan. Tapi jangan lupa lu sekarang, anak laki-laki juga gak aman. Dilecehkan dengan onani, dengan gay. Maka kita terus berdoa loh. Kalau dulu kita punya ada dosa, perzinahan, kita berdoa loh. Supaya Tuhan tolong anak-anak kita dilindungi. Kita juga kudus di hadapan Tuhan. Kita kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Anak-anak kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Tidak dalam serangan iblis. Ini benih dosa melalui keluarga. Bukan hanya soal perzinahan saja. Tapi juga ada dosa-dosa lain yang bisa menguasai. Misalnya, kalau dulu orang tua kita atau keluarga kita, nenek moyang kita suka main judi. Itu tanpa sadar ada kutuk kemiskinan dalam keluarga. Kita minta Tuhan tolong. Supaya jangan ada kutuk kemiskinan dalam keluarga kita. Karena judi itu memang sepertinya apa ya? Judi itu hawa nafsu sebenarnya. Orang kalau sudah ketagihan judi, itu betul-betul dilarang pun juga nggak mau. Sudah miskin, apalagi yang mesti dijual ya? Sama orang yang narkoba juga. Kalau sudah hancur-hancuran, sudah habis-habisan, apalagi yang bisa dijual ya? Untuk dapatkan itu karena awan nafsu. Alkohol juga sama. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, itu ada hal-hal yang memang kita harus betul-betul doakan. Kalau kita punya orang tua seperti itu, kita perlu doakan. Supaya kita juga putuskan, itu jangan sampai kena ke kita dan keturunan kita, ke bawah kita. Ini kita betul-betul doakan supaya Tuhan tolong. Karena situasi yang kita hadapi tadi, iblis itu makin merajalela mau menghancurkan kita dan keluarga kita. Dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Yang kedua, dari kelemahan Daud. Tadi dari keluarganya. Tapi dari dirinya sendiri. Dia punya 7 istri. Saudara bisa bayangkan. Zaman dulu kan hal yang biasa. Punya 7 istri. Biasa, raja itu apa-apa pasti kalau dia lagi ini. Kadang-kadang ada orang yang datang dari raja-raja yang dia dikalahkan. Ada yang datang bawa upeti itu perempuan-perempuan. Itu biasa. Makanya itu Salomo seperti itu. Tapi mari kita perhatikan. Daud ini punya 7 istri.
Yang pertama, Daud istri yang pertama adalah Mikal namanya. Mikal, putri Saul. Itu nanti saudara bisa baca dari 1 Samuel 18 ayat 27. Itu istri yang pertama. Tapi Mikal ini nggak punya anak. Dari Mikal ini nggak punya anak. Makanya Daud itu ini istri yang pertama. Nah, mari kita lihat dalam 2 Samuel 3 ayat 2. Ini selama 7 tahun 6 bulan Daud memerintah di Hebron, di kota Hebron. Itu dia punya 6 istri selanjutnya. Punya 6 anak dari 6 istri. 2 Samuel 3 ayat 2 dan selanjutnya. Mari kita perhatikan. 2 Samuel 3 ayat 2. Tadi kan istri yang pertama ya. Di Hebron lahirnya bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya yang pertama Amnon. Dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Jadi ini istri kedua. Anak yang kedua, Kiriab, anak kedua. Dari Abigail, ini istri ketiga, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga, anak yang ketiga ialah Absalom, ini anak ketiga. Dari istri yang keempat, anak dari Maakah, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Ayat 4. Yang keempat ialah, ini anak keempat, Adonea, anak dari istri yang kelima, Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak istri yang keenam, Abital. Dan yang keenam ialah Yitram dari Egra. Ini istri yang ketujuh, istri Daud. Semuanya itu dilahirkan bagi Daud di Hebron. Jadi saudara bisa bayangkan, tiap tahun lahir anak setiap tahun dari istri yang berbeda. Ini nggak ada perang. Ini Daud lagi lega, lagi healing. Karena Daud udah capek dikejar-kejar sama Saul, dan pada waktu usia 30 lagi gagah perkasa. Ini usia 30 ini Daud ini. Lagi gagah perkasa, orang-orang sambut dia, orang-orang menyanjung dia, orang-orang Yehuda. Oke, kamu jadi raja Yehuda lah. Kamu tenang-tenang aja di Hebron ini. Kamu aman dari keluarga Saul. Tapi Daud pada waktu lagi tenang-tenang kayak gitu, dia ambil istri, ambil perempuan, jadi istrinya, dia kawinin. Secara hukum sah. Sah. Saksi bagaimana? Sah. Iya, secara hukum sah, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya ini adalah namanya bibit dosa. Jangan pikir dosa itu hanya hal gampang. Tapi ini yang dilakukan oleh Daud. Jangan pikir itu dosa hanya biasa. Oh, yang lain juga lakukan kok. Saya kan juga bisa lakukan. Wah, itu sedih sekali. Kan Tuhan sayang sama saya. Tapi kalau dosa, ya tetap dosa. Tuhan memang sayang sama kita, tapi dosanya Tuhan benci. Dosanya Tuhan benci. Nah, ini yang membuat Daud tidak sadar bahwa dirinya punya bibit. Sehingga tinggal ada remote control yang membuat ledakan luar biasa dalam kehidupan Daud. Sehingga itu membuat dia rusak dan juga keluarganya juga hancur. Mudah diserang oleh iblis. Benih yang ketiga yang iblis taruh adalah benih budaya dalam budaya. Budaya dalam Timur Tengah itu, makanya itu hati-hati kalau ibu-ibu, kaum wanita kalau pergi ke Timur Tengah, mesti hati-hati. Jangankan ke Timur Tengah, ke Cipanas saja lah. Atau ke Cisarua. Banyak itu. Perempuan disodorkan kawin kontrak sama orang-orang Arab. Itu lagi heboh nih saat-saat ini nih. Penghubungnya lagi ditangkap sama polisi. Penghulunya pun juga penghulu yang palsu. Yang abal-abalan. Dan itu betul-betul menyedihkan. Budaya Timur Tengah itu makanya kenapa orang-orang Timur Tengah tuh pakai
kerudung. Dan kalau keluar betul-betul mesti kerudung. Anak cowoknya itu lihat-lihat dari atas sampai bawah. Itu kalau saudara ke sana rasanya, bisik sekali. Nggak enak. Coba kalau ibu-ibu kamu wanita pergi satu tempat lewat gitu, bapak yang nongkrong-nongkrong, laki-laki yang nongkrong, lihat dari atas bawah. Waduh, kita jadi, jijik sekali. Dan itu kenyataan loh, kalau di Timur Tengah itu hal yang biasa. Sepertinya tuh wanita tuh bukan sebagai manusia, tapi sebagai barang dagangan. Betapa menyedihkan. Bagi orang yang perkasa, orang yang berkuasa, itu bisa ambil saja siapa saja. Makanya kenapa Abraham waktu pergi ke Mesir, dia berbohong. Dia bilang sama istrinya, Sarai. Waktu itu masih nama Sarai, kamu harus ini ya, kamu kan sayang sama saya ya. Kalau kita masuk ke Mesir, kamu bilang aja saudara ya, jangan bilang saya suami. Abraham dibunuh. Bisa dibunuh oleh raja. Karena dianggap penghalang bagi raja untuk mengambil Sarai. Makanya kalau pada waktu itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya waktu Daud membiarkan Uria dibunuh, itu biasa, nggak salah. Karena ini penghalang. Terusnya Bapak Ibu, budaya itu sangat mengerikan saat ini sebenarnya. Apalagi saat ini budaya tidak suci lagi dalam masuk pernikahan itu udah hal yang biasa. Apalagi budaya kawin cerai itu hal yang biasa. Jangan. Kalau dunia menganggap itu hal yang biasa, tapi bagi Tuhan itu dosa. Dan kita jangan sampai rumah tangga kita, keluarga kita, diri kita rusak hanya karena dijebak oleh budaya. Mari kita lihat, ini yang dikehendaki oleh iblis. Sehingga keluarga Daud dihukum Tuhan. Wah, kalau kita belajar dari hal-hal seperti ini, betapa mengerikan Daud ini, Bapak Ibu. Daud, yang pertama, Daud sadar bahwa dia sebenarnya salah. Makanya dalam 2 Samuel 12 ayat 1-6, Tuhan mengutus Nathan. Jadi orang yang berzina, jadi catatan di sini Bapak Ibu. Waktu berzina, Tuhan nggak langsung tegur loh. Waktu Daud berzina dengan Batseba, tiba-tiba ada petir, duar. Enggak, biarkan. Atau orang lagi berzina, tiba-tiba kayak di Abu Dhabi kemarin itu. Tiba-tiba semuanya hitam, hujan deras. Terus mati lampu lagi, banjir. Wah, itu mengerikan. Tapi enggak. Daud aman. 9 bulan aman. Nggak ada yang tegur, nggak ada yang berani tegur, nggak ada yang berani bilang, Daud kamu salah. Tapi di mata Tuhan, ini dia. Ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota. Ini Nathan ini seorang nabi yang memang dia dekat dengan Daud. Dan dia sampaikan pesan Tuhan ini. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang diberi dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggembala yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nabi Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Nangkep di sini. Ini cara Tuhan menegur Daud.
Nathan cerdik sekali. Ya katakan ada orang kaya dan miskin. Dan Daud marah. Daud tahu bahwa ini nggak adil. Ini brengsek ini si kaya ini. Orang ini harus dihukum mati. Daud tahu firman Tuhan. Daud tahu tentang keadilan. Daud tahu bahwa dia berkuasa. Orang kaya itu harus dihukum mati. Daud tahu itu. Tapi dia buat dosa melanggar firman Tuhan itu. Dan Daud katakan orang ini harus dihukum mati. Pada waktu Daud katakan orang ini harus dihukum mati, Nathan ini cerdik sekali. Dia katakan, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Saudara bisa bayangkan, Nathan bilang, engkaulah orang itu. Gemetar Daud. Sudah keluar dari mulut saya, orang ini harus dihukum mati. Artinya Bapak Ibu, di mata Tuhan sebenarnya Daud ini harus dihukum mati. Karena dosa. Karena sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Oh, jangan dulu dong. Dia kan orang yang sudah baik, dia orang yang berjasa. Dia sudah ingat Tuhan, dia sudah berkenan kepada Tuhan. Dia sudah menghadirkan Tuhan di Yerusalem. Bait Allah dia mau bangun. Tabut perjanjian sudah dihadirkan di Yerusalem. Bukankah dia sempurna? Tapi dosa tetap dosa. Apalagi orang yang tahu firman. Wah, ini betul-betul sangat keras. Sangat keras. Tuhan katakan demikian melalui Nathan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu. Dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Tuhan katakan dengan jelas sekali. Engkau menghina Tuhan. Orang-orang seperti ini langsung udah hukumannya jelas sekali. Waktu Musa melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan, Musa dikatakan oleh Tuhan, engkau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Walaupun Musa membujuk, Tuhan biarkan aku masuklah sesaat, sebentar aja. Tuhan katakan tidak. Dosa ya dosa. Makanya Bapak Ibu, kita betul-betul mau perhatikan hidup kita dengan betul-betul, kalau dosa itu betul-betul kita jaga, jangan sampai kita jatuh di situ. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Apalagi orang yang sekaliber Daud ini saja Tuhan tegas loh. Orang yang berkenan kepada Tuhan, pada hati Tuhan, Tuhan juga tegas pada Daud ini. Apalagi kita. Sesuatunya Tuhan ingin katakan, Daud, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kamu biarkan hati nuranimu selama 9 bulan itu kamu matikan? Kamu matikan dengan kekuasaanmu, dengan kehebatanmu, dengan pengaruhmu, dengan powermu. Seolah-olah kamu nggak disentuh. Tapi di mataku tidak ada orang yang tidak bisa kusentuh. Semua bisa kusentuh. Ini sesuatu yang terjadi. Makanya bersyukurlah saudara. Kalau kita selalu diingatkan Tuhan. Ada hal-hal ada orang yang Tuhan bangkitkan untuk mengingatkan kita. Jangan. Kalau hati nurani kita bilang, katakan, jangan. Kita diingatkan terus. Oh ya, saya harus jaga. Saya harus jaga, ini peringatan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan cegah kita dari hal-hal yang kita nggak sadari. Tuhan buat dengan ada orang yang bilang, ada orang yang buat sesuatu dan itu mencegah kita. Maka bersyukurlah kalau ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan seperti itu.
Bersyukur juga Tuhan juga ingatkan kita melalui kesehatan kita juga. Bersyukur. Bersyukur kalau misalnya seperti itu. Atau juga bersyukur kalau ada orang-orang yang mengingatkan kita, kamu ke dokter dong kalau udah sakit kayak gini. Oh, ada obat di obat di warung juga bisa diminum, ya selesai minum obat ini. Kalau sudah sering-sering minum obat itu dan nggak sembuh-sembuh, ya ke dokter lah. Bersyukur. Saya sedih dengan ada seorang hamba Tuhan, waktu kami tahu dia sakit jantung, dan kami bawa ke dokter jantung, dan dokter jantung itu bilang gini, ibu harus dioperasi. Tapi dia pikir, saya punya iman, Tuhan bisa sembuhkan saya, operasi saya bisa sembuh. Dan dia tiba-tiba sudden death, mati mendadak. Sedih loh. Saya juga sedih mendengar berita seperti itu. Kenapa dia nggak mau dengar? Karena dengan operasi kan bukan berarti Tuhan yang membuat mujizat. Tuhan juga bisa membuat mujizat melalui dokter. Tuhan juga bisa membuat mujizat melalui dokter. Kalau kita berdoa Tuhan belum membuat mujizat, ya melalui dokter Tuhan bisa buat mujizat. Tapi kalau kita berdoa dan ada mujizat melalui doa kita, puji Tuhan, nggak perlu ke dokter. Tapi kalau belum sembuh juga dengan berdoa, ya kita harus ke dokter dong. Tuhan bisa mengingatkan kita. Makanya kesalahan demi kesalahan yang ada pada kita tuh kita harus bisa lihat di sini. Kesalahan Daud ini sangat fatal sekali Bapak Ibu. Dan Daud ini sadari betapa mengerikan hidupnya sebenarnya. Ini yang sebenarnya dikehendaki oleh iblis Bapak Ibu. Nggak sampai di stop di situ saja. Nah, dalam ayat 10 dan selanjutnya memang setelah itu Daud minta ampun, ya aku berdosa, aku betul-betul menyesal. Memang dalam ayat-ayat selanjutnya. Tapi dalam ayat 10 ini terjadi penghukuman yang mengerikan yang terjadi dalam keluarga Daud. Dan ini yang Tuhan kehendaki dalam keluarga kita, yang iblis kehendaki supaya terjadi dalam keluarga kita. Kehancuran, berantakan, masa depan yang suram bagi anak cucu kita. Dan ini kita harus cegah, kita harus lindungi. Dalam ayat 10 dikatakan demikian. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Ini yang pertama ya, pedang tidak akan menyingkir. Yang kedua, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Makanya muncul Absalom, kudeta. Daud harus lari. 10 gundik Daud akhirnya diambil sama Absalom. Itu malapetaka. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang yang terjadi dalam Absalom. Dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi terang-terangan. Jadi nggak ada perlindungan loh bagi keluarga kita. Kalau kita biarkan itu merajalela, menguasai kita, itu nggak ada perlindungan dalam keluarga kita. Kita berdoa supaya ada perlindungan Tuhan bagi keluarga kita. Dari kesehatan, masalah keselamatan, masalah seksualitas juga, masalah hal-hal yang lain juga, kekayaan juga. Ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi betul-betul Tuhan katakan, aku akan bukakan aibmu ini. Bapak Ibu, kita harus melindungi keluarga kita dari serangan iblis. Mungkin kita mulai dari coba, apa sih yang ditaruh oleh iblis dalam keluarga kita? Dari masalah-masalah dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari nenek moyang, kakek nenek kita. Apa sih masalah-masalah itu? Kita coba lihat benang merahnya. Apa sih benang merahnya? Dan kita betul-betul doakan. Saat ini justru banyak orang tua yang dulu suka berzina, suka selingkuh. Ya, saya juga melihat ada juga anak-anaknya akhirnya memilih untuk tidak menikah. Tapi kadang juga bersyukur juga anak-anaknya tidak menikah. Bukan karena dia nggak bahagia loh, nggak menikah. Justru dia bisa bahagia. Karena dia tahu betapa beratnya hal seperti itu. Dan ini bukan hal yang mudah. Makanya kita mau coba
betul-betul menjaga bagaimana supaya dosa yang ada itu betul-betul ditutup oleh darah Yesus. Kita juga menjaga hidup kita. Jangan sampai kita berada di puncak, lagi puncak-puncaknya, tiba-tiba iblis mulai pakai remote-nya untuk menghancurkan hidup kita dengan ada serangan-serangan yang luar biasa. Sehingga kita akan kaget-kaget, kok begini ya saya? Kok dalam sekejap berubah hidup saya ini? Ini yang kita harus memperhatikan, bagaimana kita melindungi keluarga kita. Memang di dalam Yesus semua kutuk sudah dibebaskan. Tapi kita juga harus memperhatikan langkah-langkah hidup kita. Jangan sampai iblis menjebak. Kutuk Yesus sudah tanggung. Tapi kita juga harus menjaga bagaimana ranjau-ranjau yang iblis taruh. Sampai kita sentuh ranjau-ranjau itu. Kalau kita tahu ada titik-titik kelemahan kita, kita juga harus perhatikan bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan. Supaya keluarga kita aman ke depan ini. Anak-anak kita aman ke depan ini. Kita juga sendiri juga aman dalam hidup kita. Terakhir saya ingin tutup. Di akhir hidupnya, Daud sebenarnya sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Tidak ada istri yang banyak yang mau merawat Daud. Istrinya banyak. Tapi untuk merawat Daud di hari tuanya nggak ada. Anak-anaknya juga tidak ada. Mereka cari perempuan cantik yang masih muda, ngurus Daud. Artinya gini Bapak Ibu. Dulu lu perkasa. Lu masa bodoh tentang keluargamu. Kau hebat di luar. Tapi dalam keluarga ini, makanya orang-orang yang suka berzina sangat menyedihkan nanti di hari tuanya. Aduh, muda dia perkasa, muda dia hebat, powerful. Tapi di hari tuanya, letoy, nggak perkasa. Sakit-sakitan, stroke, dan itu menyedihkan sekali. Apalagi keluarganya nggak mau ngurus. Ini yang dialami oleh Daud sampai hari tuanya. Saya tidak bicara soal menjelekkan Daudnya ya, tapi ini faktanya dalam Alkitab. Itu yang dibukakan oleh Alkitab. Dan itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Mari kita menjaga keluarga kita dari serangan roh jahat yang bisa menghancurkan keluarga kita melalui diri kita. Bukan melalui orang lain, tapi melalui diri kita. Kita jaga, lindungi keluarga kita. Amin.